Astagfirullahaladzim. Ki, Li, kalian ini bulan puasa kok mesra-mesraan di tempat umum gini sih? Malu-maluin diri sendiri. Bulan puasa ya bulan puasa, dan puasa itu kan bukan buat nahan lapar sama haus, bukan nahan pacaran. Iya, lagi pula kita kan nggak ngapa-ngapain kok, cuma ngobrol santai. Masa itu juga nggak boleh? Ngobrol santai tapi orangnya lihat kalian pasti mikir lain. Coba deh pikir yang lewat sini tuh. Banyak orang tua, anak-anak, orang yang lagi nunggu buka puasa. Mereka lihat kalian begini tuh pasti nggak enak. Biarinlah urusan orang lain itu mikir apa. Yang penting kita happy. Mereka mau ngomong apa ya terserah. Iya Danu, kamu tuh kayak nggak pernah muda aja. Santailah, hidup tuh bukan cuma soal takut dosa doang. Aku bukan soalin ya Ki, tapi kasihan aja sama kalian-kalian ini udah puasa seharian, harusnya segini juga. Puasa itu bukan cuma nahan lapar aja, tapi juga nahan hawa nafsu. Apa gunanya kalau kalian itu cuma nggak makan dan nggak minum, tapi kelakuannya masih begini? Santai aja, dan Tuhan itu maha pengampun. Dikit-dikit dosa, dikit-dikit dosa. Lagian dosa itu masih kecil dibanding orang-orang yang korupsi atau yang nyakitin orang lain. Hidup tuh harus dinikmati, jangan kebanyakan mikir dosa, nanti stres. Iya, daripada kita ngelakuin yang lebih parah, mending gini aja kan. Kita nggak nyakitin siapa-siapa kok. Dan lagian kita pacaran juga bukan buat hal yang aneh-aneh. Bukan berarti kalian itu nggak berzina, terus bebas pacaran sembarangan gini. Segala sesuatu itu ada batasannya Ki, Li. Apalagi di bulan Ramadan, bulan yang harusnya kita itu gunakan buat perbaikan diri. Aduh Dan, udahlah, jangan ceramah mulu. Kita tuh bukan anak kecil lagi yang digertak-gertak soal dosa. Hidup ini pilihan dan buat jalanin hidup kita sendiri. Jadi tolong ya, kalau kamu itu nggak suka ya nggak usah lihat. Iya Dan, kita ini bukan orang jahat kok, jadi santai aja ya. Kalau udah dikasih teguran tapi masih ngeyel, hati-hati nanti kena batunya loh. Hidup itu selalu ada balasannya Kili. Jangan sampai kalian itu baru sadar pas semuanya udah terlambat. Wah, anak muda udah siap buka puasa nih kayaknya. Kalian berdua mau pesan apa nak untuk buka puasa hari ini? Bisa aja nih Bapak ilmu marketingnya. Kami berdua mau minum air dengan Bapak. Pak, kami pesen 2 es kelapa muda ya, yang segar banget. Iya Pak, pokoknya yang paling dingin ya. Haus banget nih soalnya. Oke, tunggu sebentar ya. Bapak buatkan dulu untuk kalian. Ya, tempat ini memang adem, tapi hati-hati ya nak. Kalau anginnya kencang, pohonnya kelapa ini bisa tumbang. Udah berapa kali kejadian sebelumnya. Santai aja Pak. Pohon kelapa nggak mungkin tumbang kalau nggak ada angin topan. Iya, Bapak lebay deh. Lagian pohon kelapanya juga kelihatan kokoh gitu. Bukan lebay nak, saya sudah jualan di sini puluhan tahun. Udah pernah ada kejadian pohon kelapa itu tumbang dan kena orang. Waktu itu anginnya biasa aja, tapi karena pohonnya udah tua, tiba-tiba roboh. Itu cuma kebetulan kali Pak, namanya juga musibah. Kan bisa terjadi di mana saja, bukan cuma di bawah pohon kelapa aja. Iya Pak, lagian kalau kejadian kayak gitu sering terjadi, pasti pohon itu udah ditebang dari dulu, udah jauh dari dulu kala. Pasti nggak akan lagi ada di sini. Ya sudah, terserah kalian saja. Saya cuma mengingatkan, jangan menyepelekan alam. Kadang hal itu kita anggap remeh, justru bisa jadi bahaya kalau kita itu nggak hati-hati. Dengar tuh nih Kak, kayaknya kita itu harus takut sama pohon ini sekarang. Gimana kalau kita itu pindah duduk di dalam aja? Udah laki, kamu tuh gampang banget kepancing omongan orang. Kita udah nyaman banget duduk di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya waktunya berbuka tiba juga. Ayo kita cheers dulu. Sayang, kita cheers dulu untuk menandakan kemenangan kita. Iya sayang, cheers. Semoga puasa kita nanti diterima ya, walaupun semuanya banyak drama. Segernya. Iya sayang, seger banget. Ini buat kamu dulu. Buka puasa itu kan sunahnya yang manis-manis dulu ya.
Nyam nyam nyam. Enak banget Ki. Kamu cobain gak? Coba juga. Boleh, boleh, boleh. Masya Allah, baru aja tadi diingatkan waktu masih puasa. Dan sekarang kalian berbuka sambil suap-suapan. Astagfirullahaladzim. Aku iri deh. Udah kayak suami istri aja kalian ini. Sadar gak sih? Emang kami kan nanti memang mau jadi pasangan suami dan istri. Jadi mulai dari sekarang kamu belajar praktek dulu deh, biar nggak salah-salah. Ya bener-bener lagian. Kamu itu kenapa sih Dan? Hidupnya kok kayak tegang banget, penuh aturan. Dan santai aja lah. Hidup tuh nggak usah dibawa serius amat. Lagian nggak ada aturan tuh buat buka puasa harus gimana kan? Mau suap-suapan, makan sendiri atau bareng-bareng, yang penting kita kan buka puasa, betul nggak? Kalian tuh ya udah diingatkan berkali-kali tetap aja ngeyel. Nggak takut kena karma apa? Karma dari mana? Kita cuma duduk dan berbuka puasa santai aja lah. Dan jangan suka bikin hal yang kecil itu jadi masalah yang besar. Iya Danu, kamu tuh kayak nggak punya urusan lain aja. Setiap ketemu kita pasti ceramah. Aku mulai curiga deh, jangan-jangan kamu sirik karena jomblo terus. Ya Rizky, ini bukan soal sirik atau jomblo. Ini soal kalian yang terlalu meremehkan. Kalau nggak takut sama manusia, takutlah sama Allah. Kalian puasa tapi kelakuan masih begini. Percuma aja kalau puasanya cuma nahan lapar dan haus, tapi nggak nahan nafsu dan kelakuan. Segernya. Iya Dan, jangan sok suci lah. Aku yakin masih banyak orang lain yang kelakuannya lebih parah daripada kita. Danu, hidup itu nggak perlu dibuat ribet selama kita itu nggak merugikan orang lain. Ya santai aja lah, Tuhan itu maha pengampun, betul nggak? Nah Danu itu benar. Jangan terlalu menyepelekan hal kecil. Jangan sampai nanti kalian itu menyesal kalau sudah kena akibatnya. Bapak juga tuh, kenapa sih semua orang itu pada serius banget? Kita cuma duduk dan buka puasa loh, nggak merugikan siapa-siapa. Aku cuma berharap kalian itu sadar sebelum semuanya terlambat. Hidup ini bukan cuma soal happy-happy doang. Nah, Papa kan sebelumnya udah bilang sama kalian soal pohon kelapa itu. Sekarang langit sudah mulai mendung, nak. Tanda badai akan segera datang. Terus kalau badai mau segera datang, emangnya Bapak mau kita ngapain? Pindahlah nak, geser. Pindah ya dari situ. Pohon kelapa itu sudah mulai goyah. Bapak nggak mau terjadi sesuatu pada kalian berdua. Pak, santai aja lah. Ini angin biasa, paling sebentar lagi juga reda. Iya Pak, Bapak kayak nggak pernah ada angin kencang aja. Pohon kelapa di sini juga udah berdiri puluhan tahun. Nggak mungkin tiba-tiba tumbang gitu aja. Kalian ini keras kepala ya. Saya sudah lama jualan di sini, udah pernah lihat kejadian buruk gara-gara orang itu ngeyel kayak kalian. Waduh gawat, entah kenapa aku itu merasa ada yang tidak beres dengan pohon kelapa itu ya. Aku rasa seperti sesuatu yang buruk akan terjadi sebentar lagi. Tuh bener, pohonnya udah mulai miring. Gi, Alia, cepet pindah ke situ. Lihat pohonnya itu udah miring. Halah, Dan, kamu itu tuh parno banget sih. Udah balik aja sana, jangan ganggu momen kita. Iya Danu, kamu tuh kebanyakan nonton berita bencana kali. Tenang aja, kita baik-baik aja kok di sini. Kalian tuh ya jangan mengeyel. Lihat tuh, batang pohonnya mulai retak. Kalian mau kena timpa pohon baru percaya. Ah Dan, itu cuma suara gesekan batang doang, nggak ada yang perlu ditakutkan. Kalian ini dengarkan atau tidak nggak sih? Pindah sekarang juga sebelum terlambat. Aduh, Bapak dan Danu ini ya lebay banget. Kita tuh di sini nyaman-nyaman aja. Tiba-tiba sebuah suara tertakan terdengar jelas membuat semua orang sekitar spontan menoleh ke pohon kelapa itu. Kali ini batangnya benar-benar mulai miring ke satu sisi. Astagfirullahaladzim Ki, lari sekarang. Nah, jangan duduk di situ lagi. Ayo cepat geser, pohonnya mau roboh. Namun sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, dalam hitungan detik pohon-pohon kelapa itu mulai tumbang ke arah mereka.
Rizky, Alia cepet pinggir pohonnya roboh. Astagfirullahaladzim. Alia, ayo, ayo, lari, lari, lari. Jangan diam aja, lari secepatnya. Alia, bangun. Kita harus pergi dari sini. Ya Allah, Alia. Alia, ayo cepat. Namun segala sesuatu terlambat. Suara hantaman keras terdengar begitu dahsyat ketika batang pohon kelapa akhirnya menghantam tanah. Debu berterbangan ke udara menciptakan pemandangan yang begitu sangat mencekam. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku benar-benar tidak percaya. Apa yang sudah terjadi barusan? Kamu cepat panggil ambulans kemari cepat. Rizky, Alia, bertahanlah. Aku akan segera menelpon ambulans sekarang. Kalian harus bertahan, Rizky. Kalian dengarkan aku kan? Anu, Iya Ki, aku di sini. Tolong bertahanlah. Aku udah hubungi ambulans untuk kalian. Ambulans sebentar lagi datang. Kalian pasti akan segera selamat. Kalian nggak boleh mati dengan kondisi seperti ini. astagfirullahaladzim. Kalau kita nggak cepat-cepat menolong mereka, mereka bisa kehilangan nyawa, kehilangan banyak darah. Ayo, ayo bantu kita mengangkat pohon ini dari atas tubuh mereka. Berat, berat. Berat Pak, nggak kuat, nggak bisa. Kita nggak bisa mengangkat pohon ini begitu saja Pak. Kita butuh lebih banyak orang. Kita butuh alat untuk menyingkirkannya. Alia, buka matamu. Tolong jangan tidur. Tolong jangan merem. Sadarlah Alia. Buka matamu segera. Rizky, tolong maafin aku Rizky. Aku minta maaf karena semua ini murni kesalahan aku. Andai aja aku bisa pergi dengan sangat cepat, semua ini pasti nggak akan pernah terjadi. Pohon ini pasti nggak akan pernah nimpa kamu. Alia, jangan nangis. Ini semua bukan salah kamu sayang. Ini semua salah takdir yang begitu kejam. Tak ingin melihat kita itu bahagia. Aku di sini Alia. Aku nggak akan pernah kemana-mana. Rizky, aku sakit Ki. Pandanganku mulai kabur. Aku udah nggak tahan lagi. Aku nggak tahu sampai kapan aku bisa terus bertahan. Pak, gimana ini? Kita harus melakukan sesuatu. Kita butuh lebih banyak orang buat mengangkat pohon ini. Ayo kita coba angkat lagi. Mana tahu bisa diangkat dan digeser untuk menyelamatkan mereka. Ayo bantuin angkat. Ayo cepat. Ya Allah, jangan biarkan ini terjadi. Di tengah keputusasaan itu, terdengar suara sirine ambulan dari kejauhan. Beberapa orang juga datang untuk memberikan pertolongan. Alhamdulillah. Alia, Rizky, ambulannya sudah datang. Warga juga mulai berdatangan untuk segera membantu kalian. Kalian nggak perlu khawatir. Kalian akan segera diselamatkan. Namun sebelum ambulan dan warga sampai di sana, Rizky dan Alia sudah meninggal duluan karena kehabisan darah. Alia, Rizky, bertahanlah kawan, bertahanlah. Kalian nggak boleh pergi dari sini, dari dunia ini. Rizky, Alia, ayo segera bangun. Sadarkan diri kalian sekarang juga. Ambulan dan warga sudah membebaskan kalian dari pohon kelapa itu. Nggak bisa mas, nggak bisa. Mas harus segera mengikhlaskan kepergian mereka. Mereka sudah tiada dan nggak akan bisa pernah kembali. Mas yang sabar ya mas. Saya tahu pasti ini sangat menyedihkan. Di pojokan masjid Danu duduk termenung. Punggungnya bersandar di tiang. Suara Rizky yang tertawa, Ali yang tersenyum, dan teriakan panik saat pohon kelapa tumbang, semua itu masih terngiang jelas di kepalanya Danu. Mereka keras kepala. Aku cuma berharap mereka itu sadar, tapi Tuhan lebih tahu rencananya. Nah, sampai kapan kamu harus menyalahkan dirimu sendiri? Kalau saja aku itu lebih tegas ya. Kalau saja aku itu paksa mereka pindah, mungkin mereka masih hidup sekarang. Nah, kematian itu sudah ditetapkan sejak kita itu lahir. Kau tidak akan bisa melawannya, tidak bisa menahannya. Semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tapi Pak, aku itu melihat mereka sendiri. Aku melihat pohon itu tumbang. Aku melihat mereka itu tertindih. Aku melihat mereka itu sekarang. Aku tidak bisa menghapuskan dari kepala aku. Itu sebabnya kita itu harus berdoa, nak. Jangan menyimpan semua itu sendiri. Serahkan itu pada Allah. Kau sudah berusaha mengingatkan mereka. Kau sudah terbuat yang terbaik. Selebihnya bukan lagi dalam kendali dirimu. Aku cuma gak siap kehilangan mereka, Pak. Mereka temanku sejak kecil. Rasanya aneh, rasanya kosong. Kehilangan memang menyakitkan, nak.
Tapi ingatlah, setiap yang hidup itu pasti akan mati. Pertanyaannya bukan kapan kita mati, tapi sudah siapkah kita itu saat ajal kita itu menjemput. Aku nggak tahu Pak, aku sendiri aja nggak yakin aku siap atau tidak. Maka belajarlah dari ini semua. Rizky dan Alia sudah pergi. Kita yang masih hidup harus mengambil pelajaran. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Jangan abaikan peringatan-peringatan Allah. Saya harus mendoakan mereka, saya harus melakukan sesuatu. Itu baru anak muda yang baik. Berdoalah, minta ampunan untuk mereka, dan mintalah keteguhan hati untuk dirimu sendiri. Dan mengangguk pelan, ia melangkah ke tempat wudhu seolah ingin membersihkan semua kesedihan dan penyesalan yang membebani dirinya. Malam itu di dalam masjid yang hening, Danu bersujud lebih lama dari biasanya. Berdoa pada Tuhan, memohon ketenangan, memohon keampunan, berharap agar sahabat-sahabatnya mendapat tempat terbaik di sisinya.